warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel Sarmaka, Matematika Menjadi Mudah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung kurva. Bagaimana caranya menemukan persamaan garis singgung kurva? Apakah itu kurvanya berbentuk aljabar maupun kurvanya berbentuk fungsi trigonometri. Olehnya itu adik-adik sekalian, silahkan diperhatikan baik-baik video pembelajaran ini, karena saya sangat yakin ketika adik-adik menonton video pembelajaran ini sampai selesai pasti mengerti. Oke, silahkan diperhatikan. Baik adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu penerapan turunan. Penerapan turunan yang saya akan jelaskan ini adalah bagaimana caranya menentukan garis singgung kurva. Kurva yang dimaksudkan di sini adik-adik sekalian bisa jadi ini adalah fungsi aljabar, bisa jadi fungsi trigonometri, bisa jadi fungsi logaritma, atau mungkin fungsi eksponen, dan lain-lain. Adik-adik sekalian ya. Kesimpulannya, garis singgung ini kita bisa menentukannya dengan menggunakan turunan untuk semua kurva. Berikutnya adik-adik sekalian, yang menjadi pengantarnya sebelum kita mempelajari ini adalah kita harus mengetahui tentang persamaan garis lurus. Kenapa persamaan garis lurus ini adik-adik sekalian yang harus kita tahu? Karena semua nanti garis singgung kurva yang akan kita tentukan itu adalah garis lurus, jadi bukan garis yang sembarangan ya, jadi semuanya garis lurus. Persamaan garis lurus adik-adik sekalian telah kita ketahui bersama, yaitu seperti ini ya, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Yang dimaksudkan dengan garis lurus ini adik-adik sekalian, ini adalah garis lurus yang melalui titik tertentu, yaitu titik P, X1, Y1. Kemudian dengan gradien M, ya. Oke, adik-adik sekalian. Nah, seperti ini. Nah, sekarang silakan diperhatikan slide berikut ini, adik-adik sekalian. Peta konsepnya seperti ini, adik-adik sekalian ya. Peta konsep ya. Misalnya saya buatkan koordinat kartesius ya. Anggaplah ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Ya, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Adik-adik sekalian, misalnya ini adalah titik pusat koordinat, sebutlah kurvanya seperti ini adik-adik sekalian ya. Ini adalah Y sama dengan Fx. Fx ini saya sudah sebutkan tadi, apakah dia aljabar, trigonometri, eksponen, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bisa kita tentukan nanti garis singgungnya. Nah, adik-adik sekalian, misalnya titik P itu adanya di sini, ya, titik P, X1, Y1. Nah, sekarang garis singgungnya itu yang mana? Misalnya ini kita ambil warna merah garis singgungnya ya. Nah, ini garis singgungnya.
Nah, oke. Ini adalah garis singgung. Garis singgung kurva. Tadi telah kita ketahui bersama bahwa garis singgung kurvanya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Titik X1, Y1 adik sekalian itu sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui. Nah sekarang, inilah persamaan garis singgungnya. Yang belum ada sekarang adalah M. M ini ya. Nah sekarang, bagaimana caranya menentukan M? M ini bisa ditentukan dengan menggunakan turunan ya. Nah, itu turunan pertama atau F aksen X di titik P. Dengan demikian, garis singgungnya dapatlah dituliskan sebagai Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X kali X dikurang X1. Oke, adik-adik sekalian, jadi inilah konsepnya. Jadi kalau kita paham ini, saya yakin nanti garis singgungnya dengan mudah kita tentukan. Supaya masalah ini adik-adik sekalian menjadi lebih jelas, saya akan berikan sebuah contoh. Oke, perhatikan contoh. Oke, sebelum saya lanjutkan adik-adik sekalian, jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya supaya memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain, dan juga di-subscribe ya supaya channel ini terus adik-adik sekalian, kita lihat contoh 1. Itu tentukanlah garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 di titik absis X sama dengan 1/2. Adik-adik sekalian, sebelum kita menentukan garis singgung kurva ini, saya akan menggambarkan fakta grafiknya seperti apa bentuknya ya. Oke, kita jawab. Sekarang kita gambar dulu koordinat kartesiusnya ya. Oke, perhatikan. Anggaplah ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Nah, sekarang ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini pusat koordinat. Terus adik-adik sekalian, perhatikan kurvanya Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kurva ini melalui titik min 1,0 dan titik 1,0 serta juga melalui titik 0, min 1. Adik-adik sekalian, kalau saya gambarkan kurvanya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke, ini anggaplah sebuah kurva yang bagus. Jadi dia lewat di sini, lewat di titik ini, dan lewat di titik ini. Oke, adik-adik sekalian, terus tempatnya titik singgungnya itu di mana? Di X sama dengan 1/2, X-nya 1/2 di sini ya, adik-adik sekalian. Kalau kita lihat, ini X-nya di sini, di sinilah titik P, Y-nya di sini. Oke, Y-nya di sebelah sini, kita coba cari nanti. X-nya sama dengan 1/2. Oke, Y-nya belum ketahuan. Nah, yang mana garis singgungnya adik-adik sekalian? Silakan diperhatikan ya. Ini saya gambarkan garis singgungnya. Nah, ini ya, ini garis singgungnya yang kita mau cari. Ya, oke. Ini adalah garis singgung kurva. Nah, ini masalah kita saat ini. Yang akan ditanyakan di soal ini adik-adik sekalian, persamaan garis singgung kurva ini.
Nah, sekarang untuk kita bisa menjawab persamaan garis singgungnya, ingat persamaan garis singgung kurva itu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, yang ini ada sekalian, itu adalah titik P, X1, Y1. Jadi, masalah kita sekarang adalah menentukan dulu titiknya, dan selanjutnya menentukan gradiennya. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan titik P ini? Oke, titik P kita tentukan sekarang. X-nya sudah diketahui adik-adik sekalian sama dengan 1/2. Nilai X sama dengan 1/2 ini adik-adik sekalian, itu disubstitusi ke sini. Oke, didapat Y sama dengan 1/2 pangkat 2 kurang 1. 1/2 dipangkat 2 adik-adik sekalian itu 1/4. 1/4 dikurang 1, hasilnya adalah min 3/4. Atau 1/4 dikurang 4/4, itu min 3/4. Nah, inilah nilai Y. Nah, sekarang boleh kita tuliskan di sini min 3/4. Oke, sekarang garis singgungnya berubah menjadi Y dikurang min 3/4 sama dengan M kali X dikurang 1/2. Ya, ini X-nya 1/2. Oke, sekarang yang menjadi masalah kita adalah M. Nah, M-nya ini berapa dari sekalian? Nah, sekarang M-nya kita cari ya. Disinilah penerapan turunan pertama. Karena M atau gradien itu sama dengan Y aksen atau sama dengan F aksen. Ya. Nah, ini sama dengan berapa turunannya ini adik-adik sekalian? X kuadrat turunannya adalah 2X dan min 1 turunannya adalah 0. Nah, sekarang M-nya berapa? M-nya sama dengan 2X kurang 0 atau sama dengan 2X. Ini sama dengan berapa? 2 kali X-nya berapa adik-adik sekalian? X-nya sama dengan 1/2. Jadi kita kalikan dengan 1/2, didapatlah 2 kali 1/2 sama dengan 1. Nah, oke, jadi sekarang M-nya sama dengan 1. Nilai M ini adik-adik sekalian, ini kita substitusikan lagi ke sini. Oke, didapat garis singgung kurva itu Y sama dengan Y dikurang berapa? Nah, ini tadi ya, Y dikurang min 3/4 itu berubah menjadi Y tambah 3/4. Sama dengan M-nya berapa adik-adik sekalian? M-nya 1 kali X dikurang 1/2. Oke, Y sama dengan 1 kali X. 1 dikali min 1/2 itu min 1/2. Kemudian plus 3/4 ini kalau pindah ke sebelah kanan menjadi kurang 3/4. Atau didapatlah garis singgungnya Y sama dengan X dikurang berapa adik-adik sekalian? Min 1/2 dikurang 3/4 itu sama dengan min 5/4. Ya, oke adik-adik sekalian, akhirnya kita temukanlah persamaan garis singgung kurva ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal. Kita lihat berikutnya. Contoh soal yang ke-2 ya, oke. Ini contoh 2. Tentukanlah persamaan garis singgung garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X ditambah 5. Oke, baik adik-adik sekalian, jadi kita diminta menentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis lain yaitu Y sama dengan 3X tambah 5. Oke, sekarang kita pakai tinta warna kuning ya, oke, untuk menjawab. Oke, jawabnya adik-adik sekalian,
ini tidak ada titik singgung yang diketahui, hanya ada sebuah garis yang sejajar dengan garis singgung. Misalnya kalau gambar ini adik-adik sekalian, saya visualisasikan seperti ini. Anggaplah kurvanya seperti ini kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Terus ini adalah garis Y sama dengan 3X tambah 5. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah garis singgungnya. Garis singgungnya itu yang mana? Misalnya ini ya, saya buat ini garis singgungnya warna. Aduh, tidak sejajar kalau begitu. Ini dia. Ini ya. Ini. Oke, ini adalah GS, garis singgung. Nah, tentu di sini adalah titik singgungnya. Ini yang sasaran pertama yang harus kita cari. Titik singgungnya. Sebutlah titik singgung ini adalah PX1, Y1. Jadi GS-nya, garis singgung, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, ada dua yang belum ada ini adik-adik sekalian. Yang pertama X1, Y1 belum ada, kemudian M juga belum ada. Adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan garis ini ya, oke, kalau kita perhatikan garis ini, itu gradiennya sama dengan 3. Oke, adik-adik sekalian, berarti M-nya sudah bisa kita tentukan sekarang, berarti M-nya sama dengan 3. Jadi GS-nya bisa kita tulis Y dikurang Y1 sama dengan 3 kali X dikurang X1. Adik-adik sekalian, saya ulangi, dua buah garis yang sejajar berarti kemiringannya sama. Kemiringannya sama berarti gradiennya sama. Jadi gradien garis singgung itu adalah 3. Karena sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Oke, sekarang bagaimana caranya menentukan titik singgungnya? Oke, sekarang perhatikan ya. Menentukan titik singgung. Oke. Ingat adik-adik sekalian, penerapan turunan itu adalah menentukan gradien dengan menggunakan turunan di titik singgung. Oke, sekarang M ya. M sama dengan turunan pertama. Turunan pertama yang mana? Turunan pertama dari kurva ya. Turunan pertama dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Jadi turunan pertamanya adalah 2X. Turunannya X kuadrat adalah 2X. Turunannya min 1 adalah 0. Ini sama dengan berapa adik-adik sekalian? M-nya ini sama dengan 3. Tadi sudah diketahui sama dengan 3. Dengan demikian, kalau ini kita selesaikan bahwa ini 2X dikurang 0 itu 2X sama dengan 3. Sekarang X-nya sama dengan 3 per 2. Sekarang X1 sudah kita temukan. Ini ya, adik-adik sekalian. Ini X1, 3 per 2. Jadi di sini sudah bisa kita ganti titik P itu 3 per 2, Y1. Nah, sekarang Y1, bagaimana caranya kita dapatkan Y1? Nilai X1 ini kita substitusi di sini. Adik-adik sekalian ya. Nah, didapatlah Y sama dengan 3 per 2 kuadrat dikurang 1. Didapatlah Y sama dengan 9 per 4 dikurang 1. Y sama dengan 5 per 4. Oke, adik-adik sekalian, sekarang Y1 kita sudah dapat juga. Oke, bisa ditulis di sini 5 per 4. Oke, nah sekarang kita pakai warna putih. Jadi, ini jadi garis singgung kurva adalah, Y dikurang Y1, saya tulis kembali, sama dengan 3 kali X dikurang X1, berarti didapat Y dikurang Y1, Y1 berapa adik-adik sekalian? 5 per 4, sama dengan 3 kali X dikurang X1. X1-nya berapa adik-adik? 3 per 2. Oke?
Nah, sehingga sekarang tinggal kita sederhanakan saja. Y sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali min 3 per 2, 9 per 2, ditambah 5 per 4. Didapatlah Y sama dengan 3X. Nah, ini min 9 per 2 ditambah 5 per 4. Ini kita bisa ganti menjadi min 18 per 4 ditambah 5 berarti min 18 tambah 5 adalah min 13 per 4. Nah, oke adik-adik sekalian, nah, kita sekarang sudah ketemu dengan garis singgung yang ditanyakan. Berikutnya, oke, gampang ya adik-adik sekalian. Contoh 3. Oke, ini ya. Tentukanlah ini persamaan garis singgung kurva. Nah, ini Y sama dengan sin X yang melalui titik, misalnya X sama dengan 1/4 pi. Nah, oke, adik-adik sekalian. Nah, sekalian kita tambah syarat untuk nilai X antara 0 sampai 1/2 pi. Oke ya, perhatikan adik-adik sekalian, sekarang saya jawab. Oke, ini tidak perlu lagi saya gambar ya adik-adik sekalian. Jawabannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ini adalah garis singgungnya ya, GS. Nah, sekarang yang ada baru apa saja? Baru X1 saja yang ada. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menemukan Y1? Ini adalah, anggaplah ini X1 ya, adik-adik sekalian. Y1 kita dapatkan dengan mensubstitusi X sama dengan 1/4 pi ke kurvanya ini ya. Y sama dengan sin X. Oke? Saya substitusi, dapatlah sin 1/4 pi. Oke, adik-adik sekalian, sin 1/4 pi ini adalah 1/2 akar 2. Oke, nah sekarang Y1 sudah ada. Nah, jadi GS-nya adalah Y dikurang Y1 1/2 akar 2 sama dengan M kali X dikurang X1 ya. X1-nya berapa? 1/4 pi. Nah, sekarang M-nya lagi. Ya, adik-adik sekalian. Nah, sekarang bagaimana lagi cara menentukan M? M itu sama dengan turunan pertama ya. Turunan pertama daripada kurva itu sendiri. Nah, jadi turunannya sin X adalah cos X. Nah, sekarang M-nya sama dengan berapa? Nah, kita ganti X-nya ini juga dengan 1/4 pi. Didapatlah cos 1/4 pi. M sama dengan cos 1/4 pi, kebetulan sama ya dengan 1/2 akar 2 juga. Jadi M-nya sekarang sudah ketemu adik-adik sekalian ya. Ini 1/2 akar 2. Nah, sekarang M ini kita gantikan kembali ke sini ya. Oke, ini nilai M ini kita gantikan ke sini. Nah, didapat GS-nya adalah Y dikurang 1/2 akar 2 sama dengan M. M-nya adalah 1/2 akar 2 kali X dikurang 1/4 pi. Oke, didapatlah. Saya langsung kali ini adik-adik sekalian, Y sama dengan, ini 1/2 akar 2X. Nah, ini 1/2 akar 2 dikali dengan min 1/4 pi, didapat min 1/8 akar 2 pi. Nah, ditambah dengan 1/2 akar 2. Kalau ini pindah ke ruas kanan, adik-adik sekalian, ini negatif menjadi positif ya, 1/2 akar 2. Oke, kita sederhanakan. Jadilah jawabannya Y sama dengan 1/2 akar 2X. Nah, ini saya faktorkan. Ini saya ambil faktornya 1/2 akar 2 ya. Oke, 1/2 akar 2
kali berapa supaya hasilnya min 1/8 akar 2, yaitu didapat 1/4. Kemudian min 1/2 akar 2 kali berapa? Dapat 1/2 akar 2, tentu min 1. Ya, oke adik-adik sekalian, inilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X. Oke, bisa ya dimengerti? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tapi sebelum pindah lagi ke contoh berapa ini ya? Contoh 3, contoh 4 ya. Ini tentukanlah garis normal dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 di titik X sama dengan 1/2. Ya, oke. Baik, adik-adik sekalian, sekarang saya akan jawab ya. Oke, ini soal bonus ini adik-adik sekalian. Ini topiknya garis singgung, tiba-tiba ada juga muncul garis normal. Oke, sebentar saya jelaskan garis normal ini. Apa yang dimaksud dengan garis normal? Nah, baik adik-adik sekalian, saya gambarkan dulu misalnya kurvanya ya. Misalnya anggaplah kurvanya ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Anggaplah seperti itu. Terus anggaplah titik P di sini, titik singgung ini ya. Titik singgungnya adalah 1/2, ini belum tahu. Kita cari dulu titik singgungnya nih sekalian ya. Oke, jadi titik singgung. Titik singgungnya itu di mana? Untuk X sama dengan 1/2, didapat Y sama dengan, ini kita substitusi seperti contoh 1 tadi. Itu 1/2 kuadrat dikurang 1. Ini hasilnya berapa adik-adik sekalian? Ini 1/4 dikurang 1, dan jawabannya adalah min 3/4. Oke, jadi di sini min 3/4. Nah, sekarang diperhatikan ya adik-adik sekalian, yang mana itu yang dimaksudkan dengan garis normal. Untuk bisa menentukan garis normal, terlebih dahulu kita tentukan dulu garis singgungnya. Oke, garis singgungnya saya kasih warna putih saja. Oke, garis putih. Nah, ini dia garis singgungnya, adik-adik sekalian. Nah, ini. Oke, ini dia garis singgung. Oke, ini GS. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah garis normal. Yang mana itu garis normal? Oke, garis normal itu saya kasih warna merah. Oke, warna merah. Ini dia. Oke, itu ya adik-adik sekalian yang namanya garis normal. Nah, sekarang saya berikan penegasan tentang garis normal ini, GN. Garis normal adik-adik sekalian adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung kurva. Oke, nah ini dia. Oke, nah sekarang kita cari dulu garis singgungnya. Nah, karena garis normal ini kita belum tahu juga berapa gradiennya. Oke, tetapi yang jelasnya titiknya yang dilalui oleh garis normal juga sudah ada 1/2, min 3/4. Jadi pastilah garis normalnya itu adalah Y dikurang Y1 juga sama dengan M kali X dikurang X1. M-nya ini kita sebut M2 saja ya. M1-nya nanti di sini. Nah, miliknya ini M1 ya. Miliknya garis singgung pertama. Sehingga ini Y dikurang min 3/4 sama dengan M2 kali X dikurang 1/2. M-nya belum tahu. Nah, sekarang GS-nya, nah ini kita kembali ke warna putih. GS, adik-adik sekalian,
GS-nya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M-nya, belum tahu juga, M1 kali X dikurang X1. Nah, sekarang ini adalah Y dikurang Y1 sama dengan M1-nya berapa? Nah, ini kita mau cari dulu. M1 itu adalah, M1 adalah turunan pertama dari ini ya. Nah, oke, turunan pertama dengan ini. Sama dengan 2X. Turunannya 1 adalah 0, berarti dikurang 0. Oke. Kemudian M1 sama dengan 2 kali X-nya berapa? Tadi ada 1/2. Oke, didapatlah sama dengan 1. Nah, ini nolnya tidak usah diperhitungkan ya. Nah, ini 1. Adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa dua garis yang saling tegak lurus atau dua garis lurus yang saling tegak lurus, gradiennya selalu berkebalikan. Atau M1 dikali dengan M2 hasilnya selalu dengan min 1. Ya. Nah, kalau dengan demikian M1 ini sama dengan 1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan min 1. Oke, adik-adik sekalian. Nah, dengan demikian M2 ini adik-adik sekalian masukkan di sini. Nah, didapat garis normal. Nah, ini G. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu adik-adik sekalian. Nah, didapatlah garis normal itu adalah Y ditambah 3/4, ini ada sekalian ya, Y dikurang min 3/4, Y sama dengan 3/4, sama dengan M2 berapa? M2 sama dengan min 1, kali X dikurang 1/2, sama dengan min 1 kali X adalah min X, min 1 kali 1/2 adalah plus 1/2, kemudian dikurang 3/4. Didapatlah Y sama dengan min X, ditambah berapa atau dikurang berapa? Jadi sekalian 1/2 dikurang 3/4 adalah min 1/4. Nah, oke adik-adik sekalian, inilah garis normalnya ya, GN. Y sama dengan min X dikurang 1/4. Oke adik-adik sekalian, jadi pada kesempatan ini di samping garis singgung, garis normal pun kita sudah tahu. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Salam sukses dari saya, Zar Maka, dalam channel YouTube kita Matematika Menjadi Mudah.